Sahabat Tani, pupuk organik cair adalah pupuk dalam wujud cairan yang merupakan saripati dari proses fermentasi bahan-bahan organik. Pupuk organik cair lebih populer karena selain dalam pembuatannya tuh nggak terlalu makan tempat, juga dalam pengaplikasiannya pun tidaklah sulit. Bisa dengan metode penyemprotan pada tanaman atau juga dengan metode penyiraman atau pengocoran. Keunggulan dari pupuk organik dibandingkan dengan pupuk sintetis yaitu terbukti secara sistemik dapat menyuburkan tanah dan juga lahan pertanian kita karena selain memiliki nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman kita, juga kandungan mikroorganisme di dalamnya dapat membantu merombak, menambat atau melarutkan bahan-bahan organik sehingga bukan hanya tanaman kita yang jadi subur ya sahabat tani, tetapi juga lahan pertanian kita jadi makin sehat lagi. Mantap? Nah, di dalam video kali ini kita bakalan bikin bersama pupuk organik cair terkuat yang pernah saya buat dengan kandungan mikroorganisme yang paling dahsyat ya sahabat tani. Penasaran bagaimana cara bikinnya? Jadi tonton ya sampai habis, insya Allah bermanfaat. Sebelum kita mulai, seperti biasa intro dulu. Bam! Sebelum kita mulai, boleh klik dulu ya tombol jempolnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Sahabat Tani, ini adalah pupuk organik cair yang sudah melewati proses fermentasi selama 14 hari. Dan pupuk ini memiliki kandungan PGPR dan juga jakaba. Makanya pupuk organik cair ini saya bilang adalah pupuk organik cair terbaik yang pernah kami buat di channel ini ya sahabat tani. Mantap. Dan buat yang belum tahu apa sih itu PGPR, nah PGPR itu merupakan singkatan dari Plant Growth Promoting Rhizobacteria yang merupakan kumpulan ragam mikroorganisme penambat nitrogen dan juga pelarut fosfat ya sahabat tani yang merupakan penghuni daerah dari perakaran tanaman. PGPR ini sendiri memiliki kemampuan dalam memfasilitasi penyerapan berbagai unsur hara serta dapat menghasilkan yang namanya fitohormon yang dapat menjadi pemicu bagi pertumbuhan tanaman kita. Keren kan? Dan selain itu juga menurut banyak penelitian ya sahabat tani disebutin bahwa keberadaan PGPR itu ternyata dapat menekan aktivitas jamur patogen sehingga tanaman kita ya sahabat tani menjadi lebih aman terhadap resiko serangan penyakit. Mantap. Pada video yang ini ya sahabat tani, sebenarnya kita tuh sudah pernah bahas loh tentang pembuatan PGPR, yaitu menggunakan bahan baku dari akar bambu. Cuman banyak banget keluhan kalau akar bambunya itu ternyata susah didapat dan katanya juga nyarinya juga susah. Makanya pada video kita kali ini ya sahabat tani, saya sudah mencarikan alternatif pembuatan PGPR dengan bahan baku yaitu akar putri malu. Nah, saya yakin ya sahabat tani, kalau putri malu saya yakin mudah buat ngedapetinnya, ya nggak ya sahabat tani. Dan kalau masih aja ada yang bilang kayak gini, Pak, susah Pak, cari akar putri malunya susah Pak, maka beneran deh ya sahabat tani, mau tak lempar sama botol aqua. Oh no. Karena nggak sulit kok sebenarnya buat nyari akar putri malu, ya nggak? Nah, menurut Yuliani dalam jurnalnya tentang pemanfaatan PGPR dari akar putri malu untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman cabai, disebutin ya sahabat tani bahwa akar putri malu itu ternyata mengandung mikroorganisme diantaranya seperti misal nih Rhizobium, kemudian Pseudomonas fluorescens ya sahabat tani, dan juga Actinomycetes, di mana ketiga mikroorganisme ini merupakan mikroorganisme yang sangat berperan pada saat masa vegetatif tanaman. Dan untuk penjelasan detail soal Rhizobia dan juga Pseudomonas ya sahabat tani, maka silahkan klik pada video yang ini ya sahabat tani, dan juga pada video yang ini ada kok ya sahabat tani di channel ini, silahkan dicari. Nah, di dalam pembuatan PGPR kita kali ini, kita tuh hanya butuh ya sahabat tani sekitar 1 kantong kresek ukuran sedang akar putri malunya. Dan bahan lainnya yang perlu Anda siapkan juga yaitu sebanyak 100 gram kecambah atau kecambah kan toge ya sahabat tani.
Nah, kecambah ini ya sahabat tani nantinya bakalan berguna untuk meningkatkan kandungan fitohormon yang ada pada pupuk organik cair. Kemudian bahan selanjutnya yaitu dedak sebanyak 100 sampai 150 gram, gula sebanyak 5 sendok, vetsin atau penyedap rasa sebanyak 1 bungkus, kemudian terasi dan sedikit kapur sirih ya sahabat tani. Dan untuk air pengencernya maka kita tuh butuh air hujan sebanyak 10 liter. Dan alat yang kita perlukan dalam pembuatan pupuk organik cair ini ya sahabat tani yaitu 1 buah ember besar, kemudian wajan atau kalau Anda mau pakainya panci itu juga boleh kok ya sahabat tani. Kemudian tunggu api, pengaduk, wadah, kain dan juga tali buat ngikat gitu ya sahabat tani. Nah, sebelum kita memproses semua bahannya, pertama-tama 12-24 jam sebelumnya kita tuh harus rendam dahulu ya sahabat ini kecambahnya. Dan setelahnya, kemudian baru kita mulai melakukan proses pembuatannya. Pertama, kita tuh perlu memasak dahulu ya sahabat ini sebanyak 1 liter air sampai agak mendidih. Kemudian baru kita masukin dedaknya. Dan ini tuh kami pakainya kira-kira aja ya sahabat ini sekitar 1 genggam dedak. Pokoknya 1 genggam itu kisaran 100 sampai 150 gram. Kemudian micin sampai habis. Nah ini tuh 1000-an harganya ya sahabat tani. Kemudian kita masukin terasi sebanyak 1 bungkus. Kemudian gula sebanyak 5 sendok. Nah mari ya sahabat tani kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah mantap. Dan bahan yang terakhir yaitu kapur sirih sebanyak kira-kira 1 sendok gitu ya sahabat tani. Dan setelahnya baru kita aduk-aduk. Kemudian tunggu sampai mendidih atau sampai keluar letupan-letupan gelembung. Ingat, letupan gelembung bukan letusan gunung ya sahabat tani. Dan saran kami dalam proses pemasakannya itu maka gunakanlah tungku yang dari kayu bakar ya sahabat tani. Karena beberapa kali kami melakukan percobaan, ternyata proses pemasakan menggunakan kayu bakar ternyata jauh lebih steril dan berpotensi memunculkan yang namanya jakaba atau jamur keberuntungan abadi yang memiliki segudang manfaat yang luar biasa buat tanaman. Gimana? Mantap? Sekarang sambil nunggu dingin maka mari kita tuangin air hujannya ya sahabat tani ke dalam ember. Ingat ya sahabat tani, total air hujannya itu adalah 10 liter. Karena tadi sudah kita pakai 1 liter, maka ya sahabat tani sisanya tinggal berapa? 9 liter. Maka mari ya sahabat tani bantu saya buat ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ye, mantap. Lalu kita masukin akar putri malunya. Dan gak perlu dicuci ya sahabat tani, cukup Anda buang aja bagian-bagian tanah yang menempelnya ya sahabat tani. Dan kemudian aduk secara merata. Kemudian masukin kecambah. Dan yang terakhir, masukin rebusan dedak yang sudah dingin. Ingat ya sahabat tani, wajib sudah dingin. Kemudian aduk secara merata. Jika sudah, maka tutup dengan kain yang bersih dan ikat menggunakan tali. Dan simpan di tempat yang teduh yang minim dengan cahaya.
maka proses pembuatannya selesai dan tinggal tunggu aja ya sahabat tani proses fermentasinya selama 3 minggu atau 21 hari. Nah, ini usia fermentasi 14 hari ya sahabat tani. Dan ternyata aromanya tuh nggak busuk. Dan lebih mantapnya lagi, pupuk organik cair ini tuh ditumbuhi oleh jakaba atau jamur keberuntungan abadi. Nah, ini dia ya sahabat tani, mantap kan? Dan buat Anda yang belum tahu apa sih itu jakaba, itu tuh merupakan jamur ya sahabat tani yang ditemukan oleh seorang petani bernama Aba Junaidi Sahid yang ternyata memiliki kemampuan luar biasa dalam mendongkrak pertumbuhan dan juga hasil tanaman. Coba deh ya sahabat tani simak bagaimana pengalaman dari penemunya ini ya sahabat tani, silakan. Kalau sudah mempunyai jakaba, ini sangat beruntung sekali karena akan memangkas biaya produksi. Ini sangatlah, kita bicara organik jangan keburu soal harga produksi, ya. Betul. Jangan soal dulu ke situ. Yang penting biaya produksinya ini kalau sudah menurun, yang biasanya katakanlah 2 juta bisa ditekan 1 juta. Ini kan sudah irit, walaupun nanti harga produksinya murah, kita tidak akan rugi karena apa yang kita butuhkan dalam bertani bisa dibuat sendiri. Seperti itu. Dan buat video yang lebih detailnya tentang segudang manfaat dari jakaba untuk tanaman, maka langsung aja ya sahabat tani podcast saya bersama penemunya pada video yang ini, oke? Oke sahabat tani, untuk pengaplikasian PGPR sendiri, maka dosis yang pernah kami coba dan bagus ya sahabat tani yaitu